Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rumsabita, NIM B1B1222085, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Mahkamah Konstitusi. Sejak berdirinya Lembaga Mahkamah Konstitusi atau MK, diawali dengan diadopsinya ide MK atau Constitutional Court dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat 2, pasal 24C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung atau MA menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat. DPR dan pemerintah kemudian membuat rancangan undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, melalui pembahasan mendalam, DPR dan pemerintah menyetujui bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu lembaran nomor 98 dan tambahan lembaran negara nomor 4316. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui keputusan Presiden nomor 147/M tahun 2003 Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para Hakim Konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, sistem dan kedudukan Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan organisasinya terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 anggota hakim konstitusi. Untuk kelancaran tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal Kepaniteraan, yang susunan organisasi, fungsi dan tugas dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 kali masa jabatan. Sedangkan ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Hakim Konstitusi adalah pejabat negara. Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lalu ketiga, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, dan Mahkamah Agung atau MA. Sebagai lembaga baru, MK merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di samping MA. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tata negara atau Constitutional Court yang kewenangannya diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut ini. 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atau pasal 24C ayat 1. Kewenangan ini yang kemudian disebut dengan kewenangan pengujian terhadap undang-undang atau judicial review. Lalu kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD pasal 24C ayat 1.
Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, dan Komisi Yudisial. Lalu ketiga, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang adalah pelanggaran hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 7B ayat 1, yaitu berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Lalu, memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden atau pasal 7B ayat 1. Pelanggaran hukum yang diduga dilakukan Presiden yang disebut dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 telah diperjelas dalam ayat 3 dengan memberi batasan sebagai berikut. Pertama, pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kedua, korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ketiga, tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Lalu keempat, perbuatan tercela adalah perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan atau Wakil Presiden. Lalu terakhir, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan utama dan kewenangan tambahan. Kewenangan utama meliputi pertama, pengujian undang-undang terhadap UUD, memutus keluhan konstitusi yang diajukan oleh rakyat terhadap penguasa. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan utamanya yaitu untuk memutus constitutional complaint yang diajukan rakyat terhadap penguasa. Mahkamah Konstitusi wajib menerima dan memutus permohonan dari rakyat bila mana adanya produk peraturan yang berada di bawah undang-undang seperti keputusan Presiden, penetapan Presiden, instruksi Presiden, dan atau peraturan Presiden untuk diajukan judicial review. Lalu ketiga, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sedangkan kewenangan tambahan dapat bervariasi antara negara satu dengan yang lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan kewenangan tambahan tersebut berupa 1. Pembubaran partai politik, 2. Perselisihan hasil pemilihan umum, lalu pemberian putusan Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden, peranan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya sebagai sebuah lembaga peradilan oleh Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan semakin kuatnya penuangan prinsip negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah adanya perubahan. Pilar yang sangat fundamental yang diletakkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperkuat prinsip negara hukum adalah perumusan pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan adanya perumusan ini, maka Indonesia menganut asas demokrasi dalam penyelenggaraan negara, menyandarkan mekanisme demokrasinya kepada hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tata cara pelaksanaan demokrasi di dalamnya menjadi rambu-rambu bagi pelaksanaan demokrasi, karena demokrasi tanpa hukum akan mengarah menjadi anarki. Pelanggaran terhadap konstitusi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, meskipun DPR yang anggotanya dipilih dalam pemilihan umum dan Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, yang berarti keduanya mempunyai dasar legitimasi perwakilan aspiratif, namun dalam prinsip negara hukum kedua lembaga ini tetap dapat melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Dengan ditetapkannya mekanisme pembuatan undang-undang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang melibatkan kedua lembaga ini, DPR dan Presiden, maka produk bersama dari kedua lembaga ini, yaitu undang-undang secara potensial pun dapat menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Sebuah undang-undang dapat menjadi objek
legislative review yang dilakukan oleh badan legislatif yang membuatnya. Namun, haruslah diingat bahwa legislative review masih tetap didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan bahwa legislative review masih tetap bahwa politik karena memang produk dari lembaga politik. Kehadiran Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang adalah menjaga menegakkan konstitusi bila mana terjadi pelanggaran konstitusi oleh undang-undang. Dalam mekanisme ini, jelas bahwa peranan Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan Indonesia adalah untuk menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran konstitusi oleh lembaga negara. Mahkamah Konstitusi harus membatasi dirinya jangan sampai menjadi super body dalam pembuatan undang-undang yang terjebak untuk menjadi lembaga yang mempunyai hak veto secara terselubung. Dalam hal pembuatan undang-undang harus dipahami secara keistimewaan bahwa terdapat 3 kategori substansi dalam konstitusi. Pertama, pembuat undang-undang diberi kewenangan penuh untuk mengatur dan menetapkan. Kedua, dalam mengatur dan menetapkan pembuatan undang-undang dengan kualifikasi atau pembatasan. Ketiga, pembuatan undang-undang tidak diberi kewenangan untuk mengatur dan menetapkan karena telah ditetapkan dan diatur sendiri oleh konstitusi. UUD tahun 1945 telah mendistribusikan kewenangannya kepada beberapa lembaga negara. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, sangat mungkin akan terjadi di mana suatu lembaga negara menggunakan kewenangannya melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya, sehingga melanggar kewenangan lembaga lain. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara lembaga negara diposisikan secara fungsional dan tidak secara hierarkis. Maka diperlukan sebuah lembaga yang secara final dapat memutus perselisihan kewenangan antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga peradilan yang memutus sengketa antar kewenangan lembaga negara. Sebelumnya peran ini dilakukan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana sebagai sebuah lembaga pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat yang omnipoten, yang berwenang untuk melakukan apa saja termasuk di dalamnya untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul antar lembaga negara. Dapat diartikan bahwa peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dalam sistem check and balance antar lembaga negara. Legalitas kedudukan dan kewenangan MK tersebut semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang hakim konstitusi yang terdiri dari 3 orang diajukan oleh Presiden, 3 orang diajukan oleh DPR setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan serta secara terbuka terhadap beberapa kandidat, lalu terakhir 3 orang yang diajukan oleh MA. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dan dari oleh Hakim Konstitusi. Ke-9 Hakim Konstitusi ditetapkan oleh Presiden. Sesuai dengan pasal 24C ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, syarat sebagai hakim konstitusi tidak disebut secara spesifik harus sarjana hukum. Ketentuan dalam pasal 24C ayat 5 UUD 1945 hanya menyebut harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Jadi, atas dasar kriteria tersebut, tidak ada larangan secara non-hukum untuk menjadi hakim konstitusi selama memenuhi kriteria yang digariskan oleh UUD 1945. Latar belakang profesi hakim konstitusi juga berasal dari berbagai kalangan, baik dari akademisi, lawyer, hakim karir, anggota legislatif, maupun pengurus parpol. Akan tetapi untuk menjaga independensi MK sebagai lembaga peradilan, khusus yang berlatar belakang anggota legislatif dan atau pengurus partai politik, ketika mereka terpilih menjadi hakim MK, maka harus mengundurkan diri dari hakim konstitusi, harus non-partisan, dan harus bebas dari kepentingan politik. Mahkamah Konstitusi berbeda dengan Komisi Konstitusi. Mahkamah Konstitusi lahir melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001, sedangkan Komisi Konstitusi lahir melalui ketetapan MPR nomor 1 tahun 2001 dan bukan lembaga permanen.
Konstitusi hanya diberi waktu selama 7 bulan dengan kewenangan mengkaji ulang hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan memberikan rekomendasi kepada MPR atas hasil kaji ulang tersebut. Lalu kesimpulannya, pertama, salah satu produk informasi ketatanegaraan yang kita bangun setelah perubahan pertama tahun 1999, kedua tahun 2000, ketiga tahun 2001, dan keempat tahun 2002, Undang-Undang Dasar 1945 adalah dibentuknya MK yang kedudukannya sederajat dengan dan di luar Mahkamah Agung. MK dibentuk dengan maksud mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi, the supreme law of the land, benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern, di mana hukumlah yang menjadi faktor bagi penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Lalu kedua, menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah pertama, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusnya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengkena kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945, yaitu 1. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Kedua, korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ketiga, tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Lalu keempat, perbuatan yang tercela adalah perbuatan dapat merendahkan martabat Presiden dan atau Wakil Presiden. Lalu terakhir, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm not afraid of storms, for I'm learning how to sail my ship. 나는 점점 더 강해져.